Branding yang kuat dibangun dari gabungan beberapa elemen utama. Elemen-elemen ini saling mendukung untuk membentuk identitas yang utuh dan konsisten di mata konsumen. 1. Elemen visual, bagian yang bisa dilihat dan langsung dikenali oleh mata. Visual adalah pintu masuk pertama persepsi konsumen. Logo yang merupakan simbol atau tulisan yang merepresentasikan merek. Palet warna sebagai warna utama dan pendukung yang digunakan konsisten di semua media. Tipografi atau gaya huruf yang sesuai dengan karakter merek. Desain kemasan dan tampilan produk, seperti bentuk, tekstur, dan estetika yang membedakan dari kompetitor. Gaya visual media, seperti tata letak, ikon, ilustrasi, atau foto yang selalu mengikuti ciri khas merek. 2. Elemen verbal, bagian yang berhubungan dengan kata-kata dan cara merek berbicara. Elemen verbal membantu membentuk suara dan pesan yang diingat konsumen. Nama merek harus mudah diingat, relevan, dan punya makna positif. Tagline atau slogan harus berupa kalimat singkat yang mewakili janji atau keunggulan merek. Tone of voice atau gaya bahasa yang digunakan di semua komunikasi, apakah formal, santai, ramah, atau profesional. Storytelling atau cerita di balik merek yang membuatnya lebih bermakna dan membangun koneksi emosional. 3. Elemen nilai, merupakan prinsip, keyakinan, atau hal-hal yang dianggap penting oleh brand dan menjadi panduan semua keputusan. Nilai fungsional seperti kualitas produk, keandalan, inovasi. Nilai emosional seperti kenyamanan, rasa bangga, kebersamaan. Nilai sosial seperti kepedulian lingkungan, pemberdayaan komunitas, etika bisnis. 4. Personality brand, kepribadian yang diasosiasikan dengan brand membuatnya terasa hidup dan relatable bagi konsumen. Bisa ramah, tegas, elegan, berani, humoris, atau inspiratif. Personality ini harus konsisten di semua titik sentuh atau touchpoint agar konsumen merasa seperti mengenal brand tersebut secara personal. Berikut adalah tantangan dan solusi dalam melakukan branding. Pertama, persaingan pasar yang ketat. Banyak brand dengan produk serupa membuat konsumen sulit membedakan. Solusinya adalah fokus pada diferensiasi nyata yang bisa dilakukan dari kualitas, pengalaman pelanggan, atau cerita unik yang tidak dimiliki pesaing. Kedua, inkonsistensi identitas brand. Pesan, visual, atau gaya komunikasi yang berbeda-beda membuat brand sulit diingat. Solusinya adalah buat panduan brand guidelines yang mengatur logo, warna, tone of voice, dan penggunaan elemen visual secara konsisten di semua media. Ketiga, perubahan tren dan preferensi konsumen. Tren desain, teknologi, dan gaya hidup terus berubah, membuat brand terlihat usang jika tidak mengikuti perkembangan. Solusinya adalah, lakukan riset pasar secara berkala, perbarui elemen branding yang relevan tanpa menghilangkan identitas inti. Keempat, krisis reputasi. Komentar negatif atau isu yang viral bisa merusak citra brand dalam waktu singkat. Solusinya adalah, siapkan strategi komunikasi krisis, respon cepat dengan bahasa yang sopan, transparan, dan fokus pada solusi. Kesimpulan dari materi ini adalah, branding adalah fondasi penting yang menentukan bagaimana sebuah produk, layanan, atau organisasi dilihat dan diingat oleh pasar. Ia bukan sekadar logo atau nama, tetapi mencakup keseluruhan identitas, mulai dari elemen visual, verbal, nilai yang dipegang, hingga kepribadian brand. Tujuan branding adalah membangun pembeda yang jelas, menciptakan kepercayaan, mendorong loyalitas, dan mempermudah strategi pemasaran. Elemen-elemen ini, jika dikelola dengan konsisten, akan membentuk citra yang kuat dan mudah dikenali oleh konsumen. Namun, membangun branding yang efektif tidak lepas dari tantangan seperti persaingan ketat, perubahan tren, inkonsistensi pesan, hingga keterbatasan anggaran. Solusinya adalah dengan mempertahankan diferensiasi, membuat panduan brand yang jelas, beradaptasi terhadap perkembangan pasar, dan memanfaatkan strategi kreatif untuk promosi. Pada akhirnya, keberhasilan branding diukur bukan hanya dari seberapa dikenal brand tersebut, tetapi dari seberapa kuat ia mampu menciptakan hubungan emosional yang langgeng dengan audiensnya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di materi berikutnya.